Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan tafsir Quran surat Abasa. Insyaallah akan membahas ayat 24 sampai 32. Baik, kita bacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, baiklah kita tafsirkan dari ayat ke-24. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Hendaklah memikirkan, merenungkan makanannya. Ayat ini mengawali pembahasan atau penyebutan tentang makanan. Dan selanjutnya nanti dirinci di beberapa ayat ke depan. Ayat-ayat tentang makanan ini dijelaskan setelah menguraikan perjalanan hidup manusia sejak dari nutfah hingga dibangkitkan. Bahkan pada ayat sebelumnya ada penegasan bahwa manusia belum dianggap menyelesaikan tugasnya di dunia ini jika masih belum menaati Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan penyebutan ayat tentang makanan ini bukan semata-mata manusia hidup untuk makan, tetapi sebagai isyarat memberi dorongan dan dukungan kepada manusia untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu juga dapat mengambil pelajaran dari makanan tersebut, yaitu berupa anugerah atau nikmat dari Allah dengan bermacam-macam makanan yang nanti dapat dinikmati oleh manusia, yang selanjutnya manusia bisa bersyukur kepada Allah dengan taat kepadanya. Marilah kita renungkan proses tahapan makanan yang kita nikmati hari ini, dimulai dengan ayat 25. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit, itu dengan menurunkan hujan, dengan benar-benar Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya, ukurannya, dan dengan kekuasaannya, dengan cara yang mengagumkan, yaitu dengan turunnya hujan dengan berbagai caranya, dengan gerimisnya, dengan hujan besarnya. Itu semua mulai ya proses dari menghasilkan makanan untuk manusia. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Air yang diturunkan dari langit itu diterima oleh bumi, yang bumi itu telah kami belah sehingga dapat menyerap air yang turun dari langit dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dapat menyerap. Syaqaqnal arda syaqqa.
Keduanya ini menggunakan maf'ul mutlak, yaitu dengan takkid, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sebenar-benarnya dan dengan cara indahnya. Itu semua merupakan proses awal manusia dapat menikmati anugerah mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perantara air dan tanah, fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di dalam tanah itu biji-bijian dengan berbagai bentuknya. Habban adalah biji-bijian dalam bentuk butiran-butiran yang diantaranya bisa menjadi makanan pokok manusia seperti beras, gandum. Dan juga dengan bentuk yang lain, yaitu wa'inaba wa qodba, dan anggur dan juga sayur mayur. Itu juga dari biji-bijian yang bentuknya seperti anggur, ada biji di dalamnya. Kemudian dari biji-bijian itu ada yang tumbuh menjadi sayur mayur yang dimakan oleh manusia dalam keadaan basah, itu adalah qodban. Wa zaituna wa nakhla, dan juga kami tumbuhkan dengan biji-biji itu ada yang tumbuh menjadi zaitun. Buah zaitun yaitu buah yang bisa menghasilkan minyak dari bijinya itu. Kemudian wa nakhla dan kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan juga bisa menumbuhkan tanaman yang rindang, yang lebat daunnya seperti pohon mangga, pohon beringin, itu adalah termasuk gulba. Wa fakihatan wa abba, dan juga dari biji-bijian itu menghasilkan buah-buahan yang dimakan dengan segar langsung. Wa abba, dan juga rerumputan. Rerumputan pun berawalnya dari biji-bijian. Mata'an lakum wa li'an'amikum, menjadi kesenangan bagi kalian manusia dan binatang ternak kalian. Para ulama menakdirkan kalimat mata'an nasab menjadi khobar yakunu, liyakuna mata'an. Semua yang Allah tumbuhkan ini supaya menjadi kesenangan bagi manusia. Kesenangan selain manusia bisa makan, bisa kenyang, tercukupi kebutuhan tubuhnya, juga menjadi sumber ekonomi, sumber kekayaan. Manusia bisa menjadi kaya raya dengan semua yang Allah keluarkan dari bumi ini. Dan ayat ini khususnya pada ayat ke-24 tentang fal yanzuril insanu ila ta'ami, manusia diminta oleh Allah untuk memikirkan, merenungkan, adalah pada dasarnya ayat ini bermakna imtinan, yaitu menyebut-nyebut kembali, mengingat-ingatkan kembali kepada manusia bahwa Allah telah menjadikan dari yang tidak ada menjadi banyak hal, makanan, tumbuhan. Ini sebagaimana diterangkan dalam surat Qaf ayat 11. Rizqan lil ibad. Semua yang Allah tumbuhkan, keluarkan dari muka bumi ini adalah rizki bagi manusia. Silahkan, Allah sudah memberikan keleluasan pada kita untuk menikmatinya. Wa ahyayna bihi baldatan maita, yang asalnya kering bumi itu, kemudian kami hidupkan dengan air hujan, sehingga bumi yang mati, tanah yang mati bisa tumbuh banyak tumbuhan, ya, banyak pepohonan. Maka ini mengingatkan kepada kita yang tadinya bumi itu kering, tidak ada apa-apa, kadzalikal khuruj. Maka seperti itulah nanti kita keluar dari kubur yang sepertinya sudah tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan. Tapi ketika Allah nanti membangunkan dengan hari bangkit, maka manusia serta-merta akan keluar muncul dari dalam kubur. Itulah renungan dari ayat ini. Semoga kita menjadi lebih yakin, lebih takarub kepada Allah untuk terus menyiapkan diri untuk menyiapkan bekal bertemu dengan Allah pada hari bangkit nanti.
Semoga bermanfaat. Demikian tafsir Quran Surat Abasa ayat 24-32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.